Video ini cocok buat lo yang pengen nikah dan bingung kapan sih waktu yang cocok gitu, atau yang pas buat nikah secara realistis tanpa mandang standar tetangga apalagi standar TikTok. Tenang aja cuy, video ini bakal gue bikin dengan cara paling realistis dan aman, gak bikin lu pusing. Setidaknya anak muda bisa lah sampai standar ini gitu. Jadi kapan nikah? Pertanyaan favorit keluarga tiap lebaran, ulang tahun, atau acara kawinan cuy. Jadi setelah gue mempelajari dan menganalisa di mana sih titik realistisnya yang bisa dicapai anak muda di umur 20-an sampai 30-an buat nikah, gue bakal sebutin beberapa faktor ya cuy. Mulai dari faktor keuangan, faktor mental, dan faktor komitmen. Oke, kita masuk ke faktor pertama, keuangan. Tenang Tot, gue gak bakal bilang lu harus punya 1 miliar di rekening lu cuy. Itu gak realistis buat sebagian orang. Tapi yang pertama di faktor keuangan itu, kalau secara realistis manusia di Indonesia cuy, satu, penghasilan stabil, bisa UMR atau sedikit di atasnya lebih baik. Yang penting konsisten. Iya, kita fokus ke kata konsistennya cuy. Tapi perlu digarisbawahi dulu nih, kalau pendapatan lo emang masih UMR cuy, gak apa-apa sih buat sekarang. Yang penting lu harus tahu kalau UMR itu adalah upah minimum regional, dan itu dihitung untuk satu orang doang cuy. Tapi lu bisa kok hidup berdua, dan gue juga punya gitu banyak kenalan yang mereka udah menikah dan bisa hidup dengan gaji UMR. Tapi dengan catatan mereka tuh nggak punya anak, terus cicilannya juga nggak gede cuy. Tapi ya hidupnya benar-benar pas. Terus ya gue ada saran, kalau lu masih UMR, cara terbaiknya adalah nambahin earning power. Yap, tambahin kekuatan di pendapatan lu cuy. Lu nggak usah mikirin investasi dulu, tapi lu pikirin gimana cara dapetin uang lebih gede dulu cuy. Ada beberapa cara kayak bisnis kecil-kecilan, kerja sampingan, atau bahkan suami dan istri itu bekerja. Karena realistisnya jadi kota-kota besar, gaji suami istri yang kerja itu biasanya 1,5 kali UMR atau bahkan 2 kali cuy. Jadi bisa dibilang aman lah. Nah, kalau lu udah lewat dari stabil ini cuy, kita ke tahap 2. Lu harus punya dana darurat. Lu bisa banget punya tabungan 3-6 bulan untuk biaya hidup lu cuy. Gimana cara taunya bang? Ya gampang, lu cari aja rata-rata per bulan lu habis berapa sih buat makan, tempat tinggal, dan lain-lainnya yang bersifat wajib dibayar tiap bulan. Dan kalau nggak ada itu lu mati. Contoh yang nggak perlu itu Netflix. Nah itu nggak usah dimasukin ke dana darurat. Terus kalau gue mau punya hutang boleh nggak bang? Boleh, dan bukan dosa besar ya cuy, selama lu gak keberatan bayar cicilannya. Meskipun ya Tot, gue gak bakal nyaranin ngutang kalau emang itu barang lu gak butuh banget. Karena lu tahu sendiri, orang yang berhutang itu cita-citanya cuma satu, jadi orang yang gak punya hutang. Anjay. Ya terus sesudah lu ngelewatin tahap dana darurat atau tabungan ini cuy, lu masuk ke tahap terakhir, biaya nikah. Gak usah pakai standar tetangga kayak ngundang Sonhorak. Ya BTW Sonhorak udah gue bahas di video sebelumnya ya, lu bisa ngecek, linknya gue taruh di deskripsi. Terus pesta 7 hari nggak berhenti-berhenti, kambing guling, supasup, dan lain-lainnya. Ya itu nggak penting gitu. Cukup lu punya duit yang pas biar lu nggak punya utang dan gak buat lu pusing setelah nikah cuy. Contoh lu mampunya 20 juta doang, ya udah lakuin itu. Ya karena memang kita itu sebenarnya pengen gitu nikahnya sederhana, tapi biasanya orang tua tidak ingin. Kita masuk langsung ke faktor kedua, adalah mental cuy. Mental itu kadang bukan ngebahas siapa yang paling keras, siapa yang paling tegar. Intinya mah kalau lu masih sering ngambek gak jelas, suka ngeghosting, kalau ada masalah mending tunda dulu aja Tot nikahnya. Terus standar mental realistisnya gimana bang? Oke, contoh ya Tot, lu bisa ngobrol masalah uang, terus masalah pribadi tanpa emosi meledak cuy. Contoh lu ditanya sama istri lu, gaji bulan ini berapa? Oh mau kosong. nah, jangan kayak gitu, jangan gitu. Dah lu jangan nikah cuy kalau lu begitu. Terus juga lu siap kompromi cuy sama kebiasaan pasangan. Kayak contoh kebiasaan pasangan lu makan, tidur, kebersihannya. Nah lu udah siap tuh kompromi. Terus juga mental lu tuh udah gak kaget nanti kalau ada drama rumah tangga. Soalnya drama rumah tangga itu nyata aja, bukan kayak di sinetron.
Terus juga lu udah bisa ngurus diri sendiri tanpa dibanja orang tua. Jadi kalau lu masih suka gitu berstatement kata mama gua udah lu belum siap cuy. Dan lain-lainnya yang pasti lu paham lah maksud gua cuy. Intinya mah mental yang bisa buat hidup bareng cuy, karena lu bukan lajang lagi yang hidup sendiri dan lu bukan di bawah naungan orang tua lu lagi. Kalau mental udah lewat, kita masuk ke faktor ketiga yang suka dilewatkan banyak orang cuy. Ya, komitmen. Generasi kita itu sekarang banyak tuh yang nikah buru-buru, tapi tujuannya buat apa? Buat kabur doang saat. Karena mereka tuh cuma takut keburu tua, takut nggak laku. Terus yang paling bajingan tuh biar ada yang nemenin tidur. Ya, komitmen itu bukan hal yang remeh tot. Ini tuh salah satu faktor penting karena komitmen ini kan yang membawa lu dan pasangan lu itu sampai tua nanti cuy. Ukuran realistis komitmennya itu kayak gini ya. Lu udah bisa ngobrol soal rencana punya anak atau enggak, terus kapan sih lu punya anak dan gimana biaya anak lu nanti. Terus lu juga udah sepakat nih soal siapa yang kerja, siapa yang ngurus rumah. Terus bahkan lu udah kenal keluarga pasangan lu biar nggak kaget sama culture shock mertua dan lain-lainnya yang pasti juga lu ngerti lah maksud gua tot. Jadi kapan bang waktu yang pas buat nikah? Kalau 3 faktor tadi lu ngerasa diri lu dan pasangan lu udah mateng, itu lu udah masuk ke tahap realistis siap menikah cuy. Karena duit lu udah cukup buat biaya hidup sederhana, mental gak gampang pecah, dan rencana hidup jelas, itu sebenarnya udah cukup buat menikah. Terus kalau 3 ini belum ada gimana bang? Buset, lu nikah cuma kayak main game survival cuy, yang isinya cuma bertahan hidup gitu-gitu aja sampai nunggu game over dengan sendirinya. Kejam emang kayak gitu tot. Syukur-syukur lu bisa ngelewatin game survival itu, tapi kan nyatanya banyak orang yang tidak bertahan. Jadi ingat ya tot, nikah itu bukan lomba siapa duluan yang nikah, tapi siapa yang finish barengan di akhir hidup cuy. Bukan juga finish di meja perceraian ya tot. Intinya video ini cuma bahas faktor-faktor yang harus lu siapin sebelum nikah cuy. Kalau soal sifat pasangan, bentuk pasangan kayak gimana fisiknya dan lain-lainnya, itu urusan pribadi lu aja cuy. Karena itu adalah preferensi diri sendiri dan itu nggak menyangkut ke orang lain. Anjay. Intinya banget apa sih bang? Nikah itu bukan nyelesain masalah saat